Saudara, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban longsor Bandung Barat hari Rabu ini, meski cuaca hujan dengan intensitas sedang dan pandangan yang terbatas. Pencarian korban longsor Rabu pagi ini dilanjutkan dengan memerhatikan faktor keselamatan karena cuaca yang tidak bisa diprediksi. Tim SAR gabungan akan fokus mencari korban di sejumlah sektor yang telah ditentukan, termasuk lokasi yang menjadi permukiman padat dan berpotensi ada banyak korban. Selain itu, belasan alat berat serta anjing pelacak juga diterjunkan untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Kami tim SAR gabungan dibantu oleh Sementara itu, Saudara, Pemprov Jabar akan memberikan bantuan 10 juta rupiah bagi warga terdampak longsor Cisarua. Bantuan 10 juta rupiah tersebut disebutkan cukup untuk 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diberikan agar warga bisa mencari kontrakan untuk menghindari tumpukan di pengungsian. Daripada ngumpul, berebut toilet, mengalami stres, lebih baik mereka cari kontrakan atau tinggal di rumah keluarganya dan bekalnya kita cukupi untuk 2 bulan. Maka hitungannya 10 juta untuk biaya mereka 2 bulan. Walaupun kalau ukuran di sini 10 juta itu bisa untuk 4 bulan. Karena kan rata-rata tukang nyangkul di daerah ini kan paling 30 gitu loh. Jadi Ratusan korban longsor di Cisarua, Bandung Barat masih bertahan di pengungsian. Tak ada lagi tempat untuk dituju usai rumah mereka hancur tertimbun material longsor yang terjadi Sabtu dini hari. Warga mengaku trauma kembali ke wilayah tempat tinggalnya. Di sisi lain, warga khawatir jika relokasi jauh dari ladang tempat mereka bertani dan beternak. Kalau bisa sih mau relokasi kemana? Karena kan kalau direlokasi kemana gitu, nanti pencaharian dari mana? Kan semua di situ penghasilannya dari kebun, bertani gitu. Untuk relokasi sih, kalau bisa mah nggak direlokasi. Tapi takut juga kalau tinggal di situ gitu. Relokasinya mungkin di tempat yang aman, tapi juga bisa ada mata pencaharian. Iya, ya. Kalau gitu sih, mungkin itu harapannya. Kalau Pemkab Bandung Barat tengah melakukan pemetaan kawasan yang nantinya dijadikan hunian warga. Untuk relokasi masih menunggu kajian Badan Geologi. Sementara lokasi longsor nantinya akan dialihfungsikan menjadi hutan. Untuk dikembalikan di situ, itu sudah kesepakatan dan kemarin arahan dari Pak Gubernur juga itu ke depannya mau dijadikan sebagai hutan ya. Ya, tidak boleh dipakai lagi untuk perumahan ya, tidak boleh karena itu sudah ya sangat membahayakan kalau dibuatkan di situ lagi. Kita mencari lokasi yang tadi kalau kata geologi sekitar Kecamatan Cisarua ini ya pasti Langu. Iya di sekitar sini di sekitar. Longsor menerjang Pasir Langu Cisarua, Bandung Barat Sabtu dini hari. Peneliti geologi sekaligus dosen teknik geologi ITB Ahmad Sadisun menyebut, longsor akibat adanya penyumbatan aliran air dan curah hujan yang tinggi menyebabkan jebolnya penyumbatan di lereng gunung. Pada saat itu kan hujan cukup deras ya, yang cukup atau dikatakan bisa ekstrim karena nilai curah hujannya di atas 200 mili, bahkan lebih gitu ya. Klasifikasi BMKG itu 150 mili ke atas saja sudah ekstrim. Nah, disitulah yang menarik ya, sehingga ada sumbatan dari aliran air yang ada, kemungkinan besar seperti itu ya, yang saya analisis saat ini ya, ditambah oleh curah hujan yang ekstrim saat itu ya, terjadi jebolah sumbatan itu dan aliran besar, yaitu menuju bagian sisi tentunya mengikuti jalur sungai existing yang ada. Saat ini, ratusan korban longsor di Cisarua memilih bertahan di pengungsian.
Warga tak berani untuk kembali ke rumah, khawatir longsor susulan kembali terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini terkait evakuasi hari ke-5 korban longsor Cisarua di Bandung Barat. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana. Niko, selamat pagi. Rencana pencarian dan evakuasi korban hari ini seperti apa, Niko? Mengingat situasi pagi ini berkabut di sana. Ya, tadi baru saja digelar apel yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Intinya meskipun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang mengguyur Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini sudah berlangsung sejak pagi tadi, Okta dan juga saudara, tentunya tim SAR gabungan ini tetap mengutamakan keamanan yang nantinya akan memberikan kelancaran untuk mencari para korban yang saat ini masih tertimbun material longsor. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda jumlah personil dan juga jumlah korban yang telah diangkut oleh tim SAR dari lokasi longsoran. Ini jumlah korban yang terdampak. Ini ada sekitar 158 jiwa. Data ini diupdate pada Rabu 28 Januari 2026 atau hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian jumlah orang yang selamat ini ada 78 jiwa. Kemudian ada jumlah kantong jenazah atau body pack yang sudah diangkut oleh tim SAR gabungan dari titik longsoran. Ini ada jumlahnya ada 48 kantong jenazah. Tentunya setelah dilakukan pengangkatan kantong jenazah dari lokasi pencarian, nantinya kantong jenazah tersebut akan langsung dibawa oleh ambulans menuju ke posko DVI yang ada di Puskesmas Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan kemudian kendaraan SAR yang digunakan, kemudian ada unit-unit yang digunakan untuk mencari korban yang tertimbun material longsornya. Ada helikopter 5 unit, kemudian ada pesawat yang fixed wing ini 1 unit, ada drone yang digunakan 9 unit. Drone ini difungsikan untuk melakukan pemetaan terlebih dahulu, Okta dan juga saudara, sebelum nantinya personel SAR diterjunkan. Awalnya tim SAR gabungan akan menerjunkan drone terlebih dahulu untuk memetakan situasi di lokasi longsoran dan juga untuk memastikan keamanan di tempat kejadian perkara. Dan kemudian alat berat yang menjadi fokus dalam pencarian hari ini, alat berat ada sekitar 15 unit, mulai baik itu dari tonase kecil maupun tonase besar. Tadi kami sempat memantau ada sekitar 2 unit ekskavator berukuran besar yang saat ini sudah masuk ke dalam lokasi pencarian untuk melakukan evakuasi. Dan sekitar 2.716 orang ini dilibatkan untuk melakukan pencarian para korban yang saat ini sekiranya dalam hitungan Basarnas kemarin yang disampaikan langsung oleh Kepala Kantor SAR Bandung, ada sekitar 80 orang yang hilang hingga saat ini. Pencarian masih terus berlangsung, Okta dan juga saudara. Meskipun kabut dengan jarak pandang kurang lebih 50 meter, ini tidak menyurutkan semangat daripada petugas search and rescue yang saat ini sudah mulai memasuki tempat untuk mencari para korban. Ada beberapa sektor yang diutamakan, ada 5 sektor saat ini, baik itu A1, A2, kemudian ada B1, ada B2, kemudian ada A3, yang ini tempat-tempat tersebut merupakan yang diduga menjadi tempat permukiman padat dan berpotensi ditemukan banyak korban jiwa yang tertimbun material longsor di lokasi tersebut. Untuk sementara demikian, Okta, kembali ke studio. Ada 5 sektor tempat pencarian, cuaca masih tidak menentu, tapi tentunya tetap mengutamakan keamanan. Lantas, Niko, sudah adakah informasi terbaru soal berapa jumlah korban yang sudah dievakuasi dan juga sudah teridentifikasi, Niko? Kalau melihat dari data yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Bandung, kemarin disampaikan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 27 orang yang teridentifikasi. Sementara kalau misalnya kita melihat data yang ada di sini, Okta dan juga saudara, jumlah kantong yang ditemukan oleh tim SAR gabungan sejak hari pertama pencarian ini ada 48 kantong jenazah. Dan kalau kemarin di hari keempat, ini ada sekitar 8 kantong jenazah yang ditemukan di
tempat kejadian perkara. Dan kemudian di sektor A1 dan A2 ini menjadi fokus tim SAR gabungan untuk mencari korban karena di tempat tersebut merupakan permukiman padat yang nantinya tim SAR gabungan akan menggunakan alat berat, kemudian ada melibatkan anjing pelacak dan juga pengevakuasian secara manual ini nanti kan akan diutamakan untuk mencari para korban hingga nanti sore. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana dari Kabupaten Bandung Barat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan.